Mantap. Kali ini kita akan ngebahas sebuah problem ya. Problem ini sudah selesai, alhamdulillah alatnya sudah beroperasi. Cuma ingin saya bikin konten ya teman-teman, karena ini belum pernah saya bikinkan gitu. Oke, pertama saya di DM di Instagram ya, di sini. Tolong bantuannya bang, saya sudah mentok betul ini. Unit Komatsu PC200-8, lokasi Yahukimo, Papua Pegunungan. Jadi alat Komatsu ini beroperasi di Papua ya, tepatnya di Pegunungan Yahukimo. Nah ini saya juga belum tahu benar apa tidaknya, saya juga nggak tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sekarang berada di Papua, betul nggak alatnya tuh ada namanya sebuah pegunungan di Papua yang namanya Yahukimo. Ya, karena saya juga nggak tahu gitu. Problemnya adalah kode error E15CA187 teman-teman. Kita ngopi dulu lah. Kayak gini teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, saya ingin disclaimer ya, bahwa saya bukan bahwa saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun. Ini murni hanya ada orang bertanya ke saya lewat Instagram, lewat WhatsApp misalkan, atau lewat YouTube ya. Kemudian saya bantu dan alhamdulillah alatnya sudah normal kembali. Nah, kemudian saya berharap saya sharekan ke teman-teman berupa konten video. Jadi ketika ini nanti muncul lagi problem ini, teman-teman bisa ngeliat videonya. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan satu persatu lah. Jadi saya pun kalau udah pernah bikin video teman-teman masalah CA559 lah, masalah CA248, terus teman-teman nanya lagi, saya nggak akan jawab. Kenapa? Karena itu udah saya sampaikan 2 atau 3 tahun lalu ya. Teman-teman cari aja videonya di YouTube. Nah, kecuali kalau memang belum pernah saya bahas kayak kasus ini kan, ya saya bahas lah. Kemarin sebenarnya unitnya tidak bisa hidup awalnya, aku pen ya. Nah, informasi selanjutnya teman-teman adalah ini. Kemarin sebenarnya unit tidak bisa hidup. Oke, jadi ini tidak bisa hidup. Awalnya mesinnya drop, baru kita cek bagian pompa, supply pump sampai common rail. Berarti mungkin ini pompa hidrolik mungkin ya, pompa hidrolik, ini supply pump ya, pompa solar atau pompa common rail sampai common rail. Common rail itu mungkin bisa sensor common rail, bisa EMV, mungkin bisa limiter atau lainnya. Setelah 2 hari kita berfokus di situ, jadi 2 hari berturut-turut lah. Nah dari sini data ini saya kembangkan teman-teman, informasinya saya kembangkan. Pertama yang terjadi adalah kenapa ini saya bahas. Perhatikan teman-teman, ini adalah historikalnya atau sejarahnya. Ya, saya tidak mau ujuk-ujuk problem gitu. Ada nggak yang sudah dilakukan atau apa? Nah ini beliau ini menceritakan ya, jadi fair, terbukti lah gitu, tidak seperti yang lainnya ya, nggak jelas tiba-tiba gitu teman-teman. Saya juga bingung juga, karena kita harus awalnya dari yang benar dulu ya teman-teman. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu mesinnya mengalami drop, kemudian mereka cek supply pump, cek pompa solar, cek common rail misalkan ya, kemudian berubah menjadi engine tidak bisa hidup itu. Atau kemungkinan kedua, ini kemungkinan kedua ya. Nanti abang yang nonton silahkan isi di kolom komentar ya, yang ini ya, yang abang yang kemarin nge-DM saya silahkan. Kedua, mesin itu drop, jadi mesin mengalami drop, kemudian engine tidak bisa hidup, jadi mungkin drop dipaksakan, kemudian entah dia mati mendadak atau disetar kembali dia nggak mau hidup, gitu. Kemudian barulah dilakukan action pemeriksaan ya, cek supply pump, common rail dan yang lainnya. Oke, kata kunci di sini awalnya ini ya teman-teman, mesin drop. Apa sih mesin drop gitu ya? Oke, mesin drop itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya mesin jatuh ya. Dalam bahasa Indonesia artinya mesin jatuh. Ya, mesin jatuh apa sih? Mesinnya jatuh gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau di shop manual sendiri teman-teman, untuk mengatasi problem mesin drop ya, mesin drop ini itu kan bisa mechanical, bisa electrical ya. Tadi betul abang tadi mengecek hidrolik sistem, pompa misalkan bisa solenoid yang problem, flow rate yang terlalu besar, atau bahkan pompanya juga sudah abnormal ya, sehingga mengakibatkan engine-nya drop. Nah sebenarnya ada panduan di H-3 teman-teman. H-2 ya, itu bagian
Di mechanical kalau nggak salah engine atau hydraulic saya lupa, tapi judulnya adalah engine speed lower significantly or engine stall. Jadi maksudnya putaran engine turun secara drastis atau engine stall. Engine stall ini adalah engine mati. Nah, engine stall, kedua kondisi ini adalah kondisi saat attachment digerakkan ya. Jadi engine-nya itu turun secara signifikan, RPM-nya, rotation per menitnya engine itu turun ketika hidrolik digerakkan, kan itu teman-teman ya, pengertiannya lebih. Jadi bisa engine-nya bisa karena faktor hidroliknya yang terlalu membebani. Engine stall itu engine mati. Oke, yang dimaksud dengan mesin drop di sini adalah berkaitan dengan putaran mesin atau RPM mesin yang turun jauh di bawah nilai standarnya. Oke, teman-teman ya, ini nilai standarnya teman-teman nanti disesuaikan dengan serial nomor tertentu ya, karena serial nomor yang semakin muda di versi 200 atau di 108 MO pun itu mengalami downgrade horsepower-nya. Jadi RPM-nya diturunkan lah untuk mengejar fuel consumption teman-teman. Karena RPM tinggi juga percuma, karena flow rate pompa ya segitu, dengan RPM di atas 2500 buat apa ya gitu. Ya, jadi ini pertama ada istilah kalau untuk RPM itu ada high idle, ada low idle, ada rated speed, terus ada two pump at relief ya, kita ngomongnya ini hydraulic relief atau putaran pompa pada saat dua pompa itu ngerelip. Kemudian pada putaran pompa pada saat putaran engine pada saat dua pompa ngerelip, sama power make-nya aktif atau two stage selanjutnya aktif ya. Kemudian ada lagi di sini speed when auto deceleration is operation. Jadi auto deceleration atau bahasa umumnya apa dulu sih, middle ya, middle RPM middle lah gitu. Teman cari ya RPM-nya segini, ini 2000-an. Sekarang itu diturunkan 100 RPM dari 1900-an lah ya untuk high idle-nya. Low idle-nya sama di 1000 di 1050. Kemudian untuk rated speed-nya di 2000. Rated speed ini putaran engine pada saat horsepower maksimal ya teman-teman. Ini nanti di nilai yang nanti di test band lah gitu, beda lagi ya. Jadi ini nggak akan dapat teman-teman kalau di unit. Kemudian pada saat pompa hidrolik ngerelip, artinya misalkan teman-teman ini ada caranya di sini ya teman-teman, perhatikan nih. Di sini diminta powernya P, terus arm in-nya relip. Ini segini nilainya 1800. Kemudian kalau untuk power make-nya diaktifkan ini 1900. Kemudian untuk auto idle-nya dia tetap di 1000 ya, 1050 sama dengan low idle. Oke, itu adalah putaran engine standar teman-teman. Jadi tinggal bandingkan lah dropnya seberapa. Tapi kalau sampai dia mati itu udah benar-benar abnormal ya. Jadi kalau pada saat di relip dia di bawah, ini kan plus minus 100, berarti 1700 aja teman-teman udah oke ya. Itu maksudnya 1700 ini udah oke gitu. Oke, lanjut dulu. Ini contoh teman-teman ya, melakukan pengukuran. Jadi saya berharap teman-teman itu pengukuran seperti ini nih. Di sini ada kecepatan mesin, ada tekanan pompa, sampai tekanan rel ya, sampai ke suhu cairan pendingin. Ini juga mempengaruhi teman-teman. Kalau RPM dia turun sementara pressure pompanya misalkan 500 kilo atau 480 kilo ya pasti akan ngedrop, berat ya, terlalu berat. Biasanya operator bahasanya bukan drop, ini mesin ngeden kan, pressure-nya kebanyakan bang, terlalu tinggi, mau gimana bang. Itu ya teman-teman, ini salah satu untuk mengetahui RPM mesin lah teman-teman. Nah di sini ada tanda tanya. Jadi yang maksud dengan drop itu apa sih gitu kan ya teman-teman. Nih di sini itu, ini nilainya nggak ada lah gitu. Oke teman-teman, selanjutnya saya perlu data tambahan dan ini video yang dikirimkan gitu ya. Jadi dari data tadi saya perlu nilai, perlu sebuah informasi yang lebih detail lagi, tujuannya agar kita bisa lebih dalam lagi gitu dan lebih cepat membantu ya. Tidak bisa seharian lah, cukup 1, 2, 5 menit, 10 menit alat bisa kembali ketahuan masalahnya apa gitu teman-teman ya. Karena kalau tanpa data yang lebih konkret yang tadi saya bilang sebelumnya masalah RPM kan, teman-teman tahu kan tuh. Jadi sampai tinggal videokan aja, kirim ke saya, nggak usah sejam 2 jam pak, video cukup 5 detik aja atau 10 detik aja, dan nggak harus lama gitu, ambil 5 detik udah, ambil lagi 5 detik udah, di data itu saya bisa ngebaca gitu pak. Oke, ini video kirimannya teman-teman, kita simak dulu. Ini kemarin saya minta error kode, kalau saya lihat di monitor panel walaupun beliau ya. Oke, kita lihat dulu aja. Ini bang, masih ada yang bertanda E ini bang, besok saya carikan dulu bang.
Ya, saya carikan dulu yang mana ini, yang apa bang, soket-soketnya ini. Oke, di sini saya mintakan foto ini teman-teman. Ini foto atau error elektrik ya. Kita masuk ke menu error elektrik. Untuk teman-teman yang misalkan belum tahu cara masuknya, silahkan tonton video di sini. Nah, itu link, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ya, bagaimana cara masuk, cara menghapus gitu. Ini udah 3 tahun yang lalu lah pernah saya bahas. Oke, saya perlu ini, data ini. Kenapa? Nah, dari data ini saya bisa baca. Kalau teman-teman hanya mengirimkan CA187, ya udah 187, tapi di sini saya bisa baca data dengan enak. Ya, kita pakai pointer ya. Pertama lihat di sini, ini adalah HM unit. Jelas ini semua. Jadi error jelasnya segini. Kalau error di depan ini aktif, sementara ini HM-nya 1112, berarti apa? Ini aneh. Untuk model PC 200 8, HM-nya kok di bawah 1500, Pak? Nggak mungkin ini. Ya, nggak mungkin, Pak. Ya, mungkin pernah ada trouble ganti monitor, udah gitu aja ya. Saya juga positive thinking aja, Bang. Kayak itu aja lah teman-teman ya. Nah maksudnya gini, ternyata ini muncul error banyak teman-teman di waktu yang berdekatan atau waktu yang sama. Contoh CA553 rail pressure head error. Ini dari mulai HM 156 sampai dengan 1112. 1112 ini adalah HM saat ini, Pak. Saat ini yang atas ini sama. Tuh. Berapa kali? 228 kali. CA553 itu berhubungan dengan common rail pressure udah. Entah mau short, entah mau disconnect, pokoknya berhubungan dengan rail pressure. Di sini juga ada CA451. CA451 ini awalnya 1092, akhirnya 1111. Artinya apa? Ada upaya pemaksaan. Nih, udah tahu nih 2000 sekali ya. Oke, intinya di sini errornya ini ya CA187. Oke, saya nggak mau bahas lebih lanjut lah, teman-teman lihat ya datanya situ. Datanya ini saya akan ajarin lah teman-teman. Ini nilai angka 228 ini adalah jumlah berapa kali kode error CA553 ini muncul. Di sini sudah disebutkan 228 kali muncul. Jadi setiap error itu muncul tit itu kebaca 2280, yaitu dari awalnya 150 HM-nya 156 sampai dengan 112 ya. 112 saja ini masih posisi HM sekarang tuh 1112 sorry. Gitu. Oke, ini dapat datanya, kayak kita bantu ya. Pertama muncul ini error code CA187. Ini pun sebenarnya banyak teman-teman udah punya kan, dan saya yakin teman-teman itu juga yang di Papua mungkin udah punya gitu. Udah punya. Saya akan jelaskan sedikit Bang mengenai ini. Kenapa di sini kok nggak ada measurement, nggak ada pengukuran itu kemarin dia bilang ya, bingung Bang. Kok nggak ada pengukuran berapa sensor ini, RPM-nya resistannya berapa, connectionnya berapa, hanya just cuma tulisan begini, nggak ada angka. Di sini dikatakan kaosnya ya, possible kaosnya itu pertama defective sensor or wiring harness, kemudian defector harness ya, atau konektor, kemudian dia ngomong defective engine controller, Pak. Tidak ada pembahasan mengenai berapa resistan, berapa voltage dan lain sebagainya teman-teman ya. Oke, saya akan jelaskan. Pertama kita dari ini ya, user code udah benar, failure code udah benar, trouble-nya ini teman-teman. Kontennya apa sih? Maksudnya kontennya apa sih di problem ini? Ternyata low voltage was detected in sensor power supply to in circuit. Jadi power supply itu ada yang dinamakan power supply 1, power supply 2. Nah, ini power supply 2 namanya yang mengalami low voltage. Low voltage itu berarti tegangan rendah. Berarti kan tegangan rendah ada standar, ada tinggi, ada rendah kan gitu. Berapa sih nilainya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan teman-teman. Oke, sekarang action of controller. Hal yang dilakukan oleh controller engine saat muncul error ini atau saat low voltage yang terbaca di input ya, itu input supply, itu pertama fix boost pressure and continuous operation. Jadi kalau alat ini bisa hidup kemudian dipaksakan operasi, maka dia akan di fix. Nilai atau angka parameter boost pressure-nya itu di fix ya. Fix ini saya nggak tahu berapa, karena kalau kita ngomong boost pressure itu kan tekanan intake ya,
tekanan udara di dalam intake manifold yang menggunakan turbocharge namanya boost pressure. Boost pressure itu pasti naik turun Bang, gantung engine ya, nanti putaran engine 1000 rpm dengan 1500 rpm dengan 1800 rpm pasti kan beda tekanan udara yang masuknya kan, atau yang dihasilkan oleh turbocharge itu pasti beda. Cuma karena error ini kontrol akan memfixkan dia. Ini angkanya kita nggak pernah tahu, saya belum pernah ngetes juga. Kemudian fix charge temperature, nah value and condition operation. Jadi charge itu juga ada temperaturnya. Jadi selain tekanan ada juga temperaturnya teman-teman, dan itu dinyatakan di fix, angkanya di fix itu tetap lah, misalkan kalau angkanya nggak 60 derajat temperaturnya ya udah di 60 derajat aja, nggak naik nggak turun gitu teman-teman. Kemudian limit output and condition operation. Nah kalau misalnya bisa hidup maka output engine itu akan diturunkan dan ya unit akan low power teman-teman. Nah problem yang terjadi yang dirasakan ke unit atau yang dirasakan operator itu, jadi problem that appear on machine ya. Jadi problem yang terjadi di unit atau di mesin itu, atau bahasa simpelnya yang dirasakan operator, engine outputnya akan lower, diturunkan. Jadi ya bahasa gampangnya operator nggak ada tenaga, engine-nya drop dan lain sebagainya. Oke lanjut ya teman-teman, di sini saya akan jelaskan ini possible cause dan standard value ya, poin ini. Kemudian di sini ada cause itu penyebab atau kemungkinan penyebab. Di sini ada satu bagan standard value ya, standard value instead remark on troubleshooting. Perhatikan langkahnya, ada tanda ini, setiap tanda marker begini perhatikan teman-teman ya, bintang. Di sini katakan disconnect connector with starting switch off, turn starting switch on and carry out troubleshooting. Jadi di sini katakan ketika Anda mau melepas switch, konektor atau sensor atau apapun, pastikan starting switchnya posisi off. Posisi off ya. Tuh, jadi saya nggak usah bahas lagi. Lepas ini. Bang itu di off kan nggak? Kan di atas sudah jelas nih kata-katanya disconnect konektor Bang. Ya kalau disconnect konektor when starting switch off. Jadi pada saat kita melepas konektor, starting switch kunci kontak off posisi gitu. Oke, di sini ada kata-kata, perhatikan. Saya hilangkan dulu ya. Saya hilangin dulu, ini nggak enak. Di sini ada kata-kata, perhatikan ya. Disconnect sensor and wiring harness at right in order and carry out operation to reproduce trouble if A, B, C, D, E of the failure code goes when a sensor of wiring harness is disconnect, that sensor the wiring is defective. Oke, kata-katanya di sini ya teman-teman. Pertama, disconnect sensor and wiring harness right in order. Order ini kanan ya, sisi kanan nih. Di sisi kanan dijelaskan di sini ada sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 4. Teman-teman ya, ada 4. 3 sensor, satunya wiring lah. Di sini dikatakan carry out operation to reproduce trouble if a failure code goes when the sensor wiring harness disconnected. Jadi maksudnya adalah teman-teman itu diminta untuk melepas satu persatu kabelnya. Contoh misalkan boost pressure, teman-teman lepas boost pressure, kemudian tes lagi, hidupkan lagi, start lagi. Ya, kalau misalkan pada saat teman-teman lepas boost pressure, kemudian sensor error CA187-nya hilang, tidak ada ya, teman-teman misalkan hapus semua errornya, awalnya pasti dihapus dulu, clear kan? Kemudian begitu ada teman-teman lepas boost pressure, connect, dilepas, disconnect, dan hidupkan lagi, CA187-nya hilang, tidak muncul Bang, tidak muncul atau tidak ada sama sekali gitu ya, karena udah kita clear sebelumnya, hapus, ya berarti sensor itu yang problem Bang, gitu. Jadi satu-satu boost pressure lepas, masih muncul CA187, pasang lagi, kemudian berurutan dengan Fiorel sensor, ini ya, Fiorel sensor, kemudian cam sensor, kemudian terakhir CE01, udah gitu. Sebelum lanjut, aku mau detailkan lagi ya teman-teman untuk basic elektrik ini biar paham teman-teman ya. Nanti di basic elektrik itu sebenarnya basic elektrik cuma 2 ya, dikatakan positif dan dikatakan negatif, udah itu aja. Ada yang bilang positif baterai, plus atau ya tanda plus, ada bilang negatif, ada bilang min, ada juga bilang ground kan. Nanti kalau di supply atau di positif lah bahasanya, nanti ada positif baterai. Nextnya itu ada yang namanya supply, misalkan supply ke controller, supply ke relay, supply ke apalagi ke pius, itu supply teman-teman. Ada supply, ada signal, ada output, ada input. Supply ini biasanya larinya ke 24 volt. Kalau di
kabel kan 24 volt gitu ya, bukan 12 volt, 24 volt. Kalau input rata-rata adalah keluaran dari controller yang akan menuju ke solenoid, menuju ke sensor, itu rata-rata plus 5 volt ya. Jadi ada perbedaan supply, sinyal, output, input ya. Ini teman-teman biar ngerti dulu lah. Oke, di negatif tuh kita tahu ya negatif aja bang, ground ya ground aja. Tapi terpisah teman-teman ya, bukan terpisah sih, terbagi beberapa jenis. Umumnya pertama kita ground baterai, ground body atau ground chassis, kemudian ada istilah ground controller ya teman-teman. Ini umumnya 3 gitu. Biasanya kalau lebih spesifik di engine tuh ada namanya ground engine, ground transmisi, yaitu maksudnya ke ground body ya, ground chassis. Kalau ground controller ya dia yang dikeluarkan oleh controller sendiri ya. Jadi controller itu ngeluarin input 5 volt, dia ngeluarin juga ground. Jadi groundnya nggak ke body teman-teman. Ada perbedaan inilah. Memang apa beda sih bang ground body, ground chassis, ground controller? Kalau ground body sebenarnya itu murni untuk nanti ke ini teman-teman, ground baterai ya. Kalau ground baterai itu nanti difungsikan ke fungsi baterai. Ya, jadi ada bedaan lah. Misalnya kalau baterai itu butuh untuk starting, menghidupkan engine kan pakai baterai ya, ground baterai fungsi. Tapi kalau udah engine hidup sebenarnya tanpa baterai pun dilepas, engine masih bisa operasi teman. Karena selama engine hidup itu di cover oleh namanya alternator. Nah, alternator itu membutuhkan apa nanti? Ground body, ground chassis sama ground controller. Gitu teman-teman ya. Pengertiannya itu. Jadi ada fungsinya lah. Kalau misalkan bang, bagaimana kalau engine hidup kemudian ground controllernya kita lepas? Ya akan error, akan problem bang. Padahal ground baterainya kan ada bang, ground bodinya kan ada, tapi ground controllernya kita lepas, ya akan problem. Kalau teman-teman nggak percaya, coba aja ground controller Anda lepas atau ground engine yang ke engine-nya Anda lepas, itu kemungkinan errornya muncul ya. Kemudian untuk sebenarnya problem umum ya di di elektrik itu saya katakan ada problem umum atau small problem ecek-ecek lah, problem kecil gitu. Rata-rata disconnection ya, lepas, putus. Kadang-kadang yang tadi dalemannya itu serabutnya atau kawat bagian dalamnya ada yang patah atau ada yang rusak gitu. Jadi disconnection itu ada yang lepas fix, tetap lepas gitu, putus misalkan. Ada juga yang sometimes kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak gitu ya. Tuh. Terus ada short circuit ya teman-teman, bahasa short circuit itu ada namanya hot shot, ada nama short to ground, ini beda ya. Kalau hot shot, jadi hot shot itu ya power ketemu dengan power. Jadi misalkan gampangnya gini, teman-teman itu menyalakan klakson, tiba-tiba lampu nyala. Itu short to short atau hot shot to power lah bahasanya gitu. Kalau ada lagi short to ground, ini umum ya, teman-teman pasti paham lah short to ground. Kalau short to ground di luar dari controller teman-teman, di luar dari controller itu dia ada namanya pengaman atau bahasa kita ngomongnya fuse. Fuse itu komponen pengaman sebenarnya. Jadi kalau terjadi short to ground atau power atau ampernya tiba-tiba membesar, panas, dia putus. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan ground atau terjadi short di controller kan? Karena di controller outputnya baik itu input atau itu input signal atau apapun itu tidak ada fuse-nya. Ya, di luarnya itu kita tidak, misalkan ini controller, ini sensor atau ini injektor kan nggak ada fuse tuh, kabel doang ya gitu. Walaupun sebenarnya di dalamnya itu sudah ada pengaman sih. Ini basic dulu teman-teman biar bisa memahami. Iya. Oke, ini tadi yang saya bahas adalah udah lepas teman udah tahu ya. Pertama ini terjadi adalah ini adalah fuel pressure, ini adalah boost pressure, ini adalah cam. Ketiga sensor ini inputnya, input itu Pak yang 5 volt. Di sini udah ada tulisannya 5 volt. Input 5 volt, teman-teman perhatikan gambarnya, ini digabung teman-teman nih ya. Ini yang ke sini tuh ke J01. Kemudian input yang ini sensor boost pressure ini 2 ya teman-teman. Jadi boost pressure sama tekanan sama temperatur 2 ini digabung nih jadi 4. Nah, 5 voltnya, 5 volt itu supply tadi ya atau input lah bahasanya. Ini gabung tuh. Perhatikan ini ke sini. Nah, ini juga yang 5 volt yang untuk cam sensor. Nah, 5 volt teman-teman perhatikan. Nah, di JC01 digabung dan ini dapat powernya dari kontrol yang nomor 37 ya, pertanyaannya gitu. Jadi bahasa tadi kan
low voltage, supply-nya low voltage. Jadi supply yang ke setiap sensor ini low voltage teman-teman. Nah, itu low voltage. Penyebabnya tadi, Bang, kalau kita lepas satu persatu sensor kemudian errornya hilang, maka sensornya rusak. Contoh yang tadi misalkan saya bilang boost pressure ya. Nih, boost pressure. Kenapa? Karena terjadi short di sini. Jadi sinyalnya masuk kemudian short dengan ground, teman-teman. Anggap ini ground ya. Nih. Nah, kalau terjadi short dengan ground, harusnya kan putus kan. Jadi nggak ada fuse, dia putusnya di dalamnya di sini, teman-teman. Di sini dia putusnya. Jadi apa? Sehingga efeknya yang 5 volt yang harus didapatkan ke fuel rail atau 5 volt ke cam jadi tidak ada. Jadi tidak ada. Itu maksudnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lepas plug, dia groundnya kan hilang nih, shortnya hilang. Nah di sini powernya akan masuk lagi, timbul ya. Dan nanti satu persatu dicoba, jadi nggak usah diukur dulu ya. Itu ya teman-teman. Kalau misalkan untuk CE01 teman-teman lepas aja. Misalkan lepas nih CE01-nya ya. Ini controller CE01 Anda lepas tuh soketnya. Set. Kemudian Anda hidupkan on, muncul nggak? Kalau misalkan muncul CA187, muncul nih satu CA187 yang muncul, berarti kontrolernya yang rusak udah itu maksudnya. Kenapa? Karena dari sini udah nggak mengeluarkan supply power 2-nya untuk ke 3 sensor ini. Itu kan? Kalau misalkan teman-teman 1, 2, 3-nya dilepas, kemudian ininya nomor masih muncul, CA-nya masih muncul, berarti wiring kan, kabel. Gitu teman-teman ya, bisa. Itu gampang ya, kemarin juga gitu. Oke lanjut, sensor tuh mana sih Bang? Kan ada banyak jenis sensor ya, di engine, di hydraulic system tuh. Oke, pertama fuel ini dulu ya, cam. Cam sensor itu adalah di sini bagian atas. Antara nomor 8 atas sama bawah itu sama sensornya. Sensornya sama tapi fungsinya beda. Kalau cam itu sebenarnya namanya cam sub. Ini cam itu cam sub atau sensor cam sub. Sensor yang ngebaca cam sub. Nah, cam sub apa Bang? Cam sub itu di engine. Di engine itu ada piston, ada cam sub, ada crankshaft kan. Jadi dia membaca putaran dari cam sub. Buat apa? Ya nanti buat dikirimkan informasi ke engine control. Nanti engine control akan bla 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 gitu ya. Nanti kita bahas. Sama teman-teman. Cam sub ini nama lainnya adalah backup sensor, BKUP sensor ya. Nih namanya ini BKUP sensor. Jadi yang atas ini ya teman-teman nih. Ini yang backup. Kalau yang bawah, nah yang bawah itu NE sensor ya, yang bawah ini ya nih NE itu umumnya orang juga nyebutnya crankshaft ya, crankshaft itu sensor yang ngebaca putaran crankshaft ya, udah itu aja. Oke, jadi yang atas ini jangan sampai salah. Kemudian kita ambil nih 13. Nah, ini 13 boost pressure. Nah, ini ya, ini boost pressure sama temperatur intake temperatur atau temperatur boost lah. Nah, kalau yang nomor 11 ini ambient ya. Ambient pressure sensor. Terus nomor ini 15 ini kan coolant, nomor 10 ini oil pressure teman-teman ya. Jadi udah ketahuan ya. Ini yang cam ini ada yang atas ini, kemudian yang boost pressure. Nah, ini boost pressure ini saya lihatin ini adalah yang ini yang atas. Nah, ini pasangnya di sini teman-teman ya. Dia dekat intake manifold atau dekat heater ya, ada di situ. Kemudian untuk fuel rail pressure yang mana? Nah, untuk fuel rail pressure di sini teman-teman. Sebenarnya ada di ujungnya pipa komentar ya. Nah, ini untuk fuel raise pressure ini teman-teman di ujungnya. Nah, ini ya. Ini lokasi-lokasinya biar teman-teman kemarin juga bingung Bang yang mana camnya, yang mana ininya, yang mana itunya kan gitu ya. Saya tunjukkan ini yang crank nih. Ini cam ini yang atas. Ini yang atas. Terus yang di bawahnya ini crank sensor yang bawah ini ada tulisan crank, ada tulisan cam. Nah, ini crank sensor itu NE sensor. Kalau cam sensor itu cam sub sensor itu. Kayak udah tahu posisinya teman-teman ya di engine. Lihat baik-baik. Ya, cuma nanti kalau melihat ini tuh harus dilepas tutup itu, bracketnya harus dilepas. Cover yang Oke, gini teman-teman ya. Tadi mungkin udah teman-teman paham, saya lebih detailkan lagi langkah-langkahnya. Jadi jika trouble itu, langkah pertama itu sebenarnya hapus error dulu teman-teman.
hapus dulu error, kemudian posisikan on dan masukkan kode 2 item monitor engine speed coolant ya, contoh. Jadi di motor panel itu ada yang namanya menu monitoring. Ada monitoring itu ada 2 item. 2 item itu kita bisa masukkan kode by angka. Pencet-pencet nanti engine pressure. Pencet-pencet nanti misalkan temperatur. Pencet-pencet nanti pressure pompa ini. Jadi kita bisa melihat nilai common rail pressure. Nah, ini. Itu di kode 36400 teman-teman masukkan, klik itu. Kemudian teman-teman pun bisa mengecek sinyal Flowtech on boost pressure, temperature sensor check with monitoring function. Nah, ini sinyal Flowtech-nya ya dengan kode 18501. Nih. Kode ini masukkan teman-teman. Nanti kayak gini. Nanti model pemantauannya begini. Ini kode yang saya masukkan ini. Ya, kemarin juga banyak tanya ini. Bang, ini sebilang udah 4 tahun lalu saya jelasin ini kan, tapi ya kurang lagi. Karena nggak mau nonton kalian itu. Kenapa gitu loh ya. Ini bukan lagi mengajari kalian, bukan itu. Ini teman-teman tuh biar segera menyelesaikan problemnya, biar alatnya bisa kerja lagi gitu. Bukan menjadi sampean pinter, bukan, tapi sampean menjadi udah alatnya operasi gitulah ya, itu aja. Masalah pintar tidaknya ya teman-teman yang lebih inilah. Ya, jadi nanti munculin ini kode-kodenya teman-teman. Nanti kalau teman-teman masukkan yang menjadi saat ini mesin kan pompa oke lah, terus suhu cairan ini kan pendingin misalkan, ini parameter engine semua yang kita masukkan. Salah satunya ini kode common rail, ini common rail kan ini ya 36400, sama nanti masukin kode ini 18501. Hasilnya itu harus seperti ini, ada angkanya teman-teman ya. Mau itu engine bisa hidup ataupun start, ini harus muncul angka. Contoh tekanan rail itu kalau engine start mungkin 150 kilo misalkan atau 140 kilogram kan ada kan kebaca. Tapi kalau dia 0, hasilnya 0 atau hasilnya hanya minus atau ada angka tapi angkanya tidak berubah. Jadi kalau misalkan common rail pressure teman-teman startnya angka cuma 50 atau angkanya 100 doang atau 1000 doang. Gak ada naik turun, itu indikasi itu problem. Ya, teman pahami dulu itu ya. Data ini, oke, kita udah dapat data, bang, ternyata kedua itu nggak kebaca. Itu ya kemarin itu kan nggak kebaca banget. Oke. Nah ini sebenarnya langkah-langkah yang tadi teman-teman ya, yang saya jelaskan dari awal, ya teman-teman mungkin harus di-guidance seperti ini sih sebenarnya gitu ya. Karena kalau dengan kata itu kebanyakan nggak paham bang saya katanya. Aduh. Oke, saya lebih detailkan lagi. Pertama gini langkah-langkahnya ini teman-teman ya, hapus semua error di menu error elektrik, jadi hapus dulu tuh. Clear. Nanti akan muncul error yang masih aktif dengan kode huruf E ya, E178, CA178 misalnya. Oke, hanya satu. Kemudian teman-teman disconnect atau lepas soket ketiga sensor satu-satu. Yang tadi saya bilang ini satu lepas. Kemudian hidupkan lagi engine, tes lagi. Hilang tidak? Oh masih bang, masih tetap muncul. Ini kejadian yang kemarin ya, masih muncul. Oke, sekarang jangan dipasang dulu. Lepas lagi boost pressure dilepas bang. Masih muncul bang errornya. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Ini perhatikan ya kode-kode error yang lain ya di luar CA18187 yang berhubungan dengan sensor ini. Purel lepas lagi, dites lagi, tetap bang. Munculnya cuma CA187, cuma satu errornya. Yang lain misalkan CA449 nggak muncul lagi bang. Terus yang masalah boost pressure CA153 ini contoh ya teman-teman yang berhubungan dengan sensor ya. Oh nggak ada bang. CA731 nggak ada, engine backup sensor nggak ada juga bang. Waduh. CA778 ada nggak? Nggak ada bang, hanya CA178 doang. Yang dari awal itu satu biji. Katanya kan semua sensor dilepas kok nggak ada error itu ya. Nah, oke, setelah itu ya lanjut. Nah, tapi kalau di sini dikatakan jika error CA1 hilang atau bisa dihapus maka sensor itu yang problem. Itu ya teman-teman, tadi yang balik lagi. Nah ini kejadiannya ini semua udah dilepas semua tapi errornya tetap CA178, berarti kan sensornya bagus gitu ya. Next, di sini dikatakan ya, next langkah kedua adalah hapus semua error, disconnect. Ini udah lepas tadi ya, udah di disconnect, kunci off. Oke, tunggu dulu 2-3 menit ya. Karena gini, kalau teman-teman menyangka atau menyaksikan
apa yang memperkirakan ini ada short gitu. Nanti controller itu otomatis akan memutus gitu. Ya, jadi dia perlu waktu lagi kembali menghubungkan. Jadi otomatis teman-teman. Jadi bukan tanpa pengaman, ada pengaman di dalam kontrolnya itu. Jadi perlu waktu untuk dia balik lagi, cetak lagi, putus lagi, cetak. Jadi yang jadi cetak gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah lepas sensor, sebaiknya matikan, tunggu 2 atau 3 menit supaya dia balik lagi, nyambung lagi gitu ya teman-teman. Ini saran para instruktur lah ya, yang di luar dari materi sebenarnya. Oke. Habis itu udah dilepas kabut baterai, kemudian lihat kembali error yang muncul di control panel. Jika hanya error hanya CA, CA-nya tetap muncul ya walaupun ini udah dilepas. Ini udah dilepas semua tapi masih CA178. Langsung cek input voltage 5 volt langsung dari input setiap sensor. Langsung cek info voltage langsung output controller ya. Hasilnya ada 5 volt. Nih. Jadi maksudnya di sini kan ada input 5 volt ya, 5 volt. Di sini ada 5 volt. Teman-teman di sini ada 5 volt juga. Jadi ini ukurnya pakai ampermeter voltage ya. Ini harus ada standby 5 volt teman-teman. Di on aja harusnya ada 5 volt. Ukurnya adalah negatif ampermeter itu ke ground, ke bagian yang ini. Jadi ukurnya ke jalur, jangan ke body sasis jangan, tapi di situ kan ada konektor tuh. Misalnya ini 3 biji kan, nah itu berarti kan ada power, ada 5 volt plus 5 volt, ada ground sama signal. Yang teman-teman ukur adalah 5 voltnya sama groundnya itu, ada nggak 5 volt? Langsung cek input voltage 5 volt dari input. Nah di sini kalau di sini ada, oke teman-teman. Kemarin itu bukan ada, nggak ada ya. Ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi langsung diukur dari sini 37. Pin 37 adalah merupakan jaringan dia ini nih, supply dari sini. Nah, jadi 37 itu dia mengeluarkan 5 volt nggak pakai ampermeter, tapi ngukurnya ingat power dengan ground controller ya, itu poinnya. Langsung cek info voltage langsung dari output controller, hasilnya ada 5 volt. Hasilnya ada 5 volt. Oh enggak, maksudnya ini yang nomor 7 ini di sensor, bukan hasilnya 5 volt. Oh enggak, maksudnya gini, hasilnya harus ada 5 volt, maksudnya bukan ada ya, karena kemarin itu hasilnya di sini tidak ada voltage, supply voltage yang ke fuel rail tidak ada, supply voltage yang ke bus pressure tidak ada, bukan supply voltage, 5 volt tidak ada ya, gitu. Asumsi ya wiring atau, tapi ternyata setelah dilepas CE01 kemudian diukur 3 pin 37 dengan ground itu tidak ada juga. Jadi tidak ada power lah gitu teman-teman, tidak ada 5 volt. Jadi masalahnya itu. Kalau di sini maksud saya, yang ini kan hubungan dengan wiring problem ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ukur di sini tidak ada voltage 5 volt, tapi di 37-nya ada voltage 5 volt, ada standby, maka masalahnya adalah wiring. Itu teman-teman, wiring. Kita ngecek wiring karena sumber dari CE01 ada 5 volt gitu ya. Salah ini. Tapi di ujungnya yang mau ke sensor itu tidak ada. Jadi wiring, masalahnya adalah wiring. Kita mencek wiring itu kerusakannya apa sih? Di sini ada kata loosen of connector, break of lock, or break of seal, corrosive, bend, break push in, or expansion of pin, moisture of dirt in connector, or defective insulation. Expansion itu si pin itu bisa membesar, bisa mengecil, membesar rata-rata ya. Jadi oblak dia, ini oblak ini nih. Jadi nggak connect, benar-benar nggak fix gitu ya. Jadi si lubangnya menggede lah, si female-nya menggede. Kalau si male-nya tetap aja kan. Kalau male itu kan laki-laki ya, laki-laki ukurnya segitu teman-teman. Yang mungkin membesar ya female-nya, lubangnya. Oke lanjut teman-teman ya. Di sini aku mau jelasin. Jadi sebenarnya setelah 2 hari kita berfokus, alhamdulillah abang sokes ceritanya kita cek monitor timbul error harus tidak sampai ke ini ke injektor ya. Rupanya ECM rusak om. Jadi kita bongkar ECM-nya sudah keadaan basah. Lalu kita ganti ECM copotan punya prosedur itu langsung menyala dan normal kembali. Oke, jadi ini problem sudah selesai diakibatkan karena kontrolernya yang problem. Jadi CA187-nya diakibatkan karena kontrol engine-nya atau ECM-nya, electric control module-nya yang problem. Ya, dimana dia di CE01 ini ya teman-teman. Ya.
Kalau ini harus diganti atau di repair lah bahasanya. Oke, sekarang root cause problem solving saya ingin jelaskan teman-teman, karena ini sebenarnya tidak akhir ya, hanya masih gantung dalam menanganinya. Kalau problemnya udah selesai, alat udah bisa operasi dan normal, tapi penyebab utamanya belum dicari gitu. Jadi root cause-nya atas kejadian ini adalah, saya simpulkan ya, engine tidak bisa hidup. Kemudian muncul, kenapa engine tidak bisa hidup? Karena muncul error ini CA187. Kenapa error CA187? Karena ini ECM engine problem atau short. Kenapa engine short? Karena ada kandungan oli dalam ECM. Kenapa ECM ada oli? Ini belum terjawab teman-teman ya. Di dalam bagian engine itu harus kering ya, atau dry. Dia tipenya tipe dry ya. Jadi kering, tidak boleh ada chemical apapun, oli kah, air kah, solar kah, misalkan teman-teman ya, itu nggak boleh. Solar itu ada di belakangnya dia, itu sebagai cooling clad-nya engine ya, tapi tidak masuk ke dalam jaringannya dia, karena dalam ini yang komponen elektrik ya, MCB ya, sirkuit lah di dalamnya ini, entah transistor, entah resistor, entah apalagi banyak di sini, dan itu nggak boleh kerendam terus menerus ya. Dan ini sebenarnya bukan 1 kali 2 kali ya, beberapa kali saya pernah nanganin. Penyebabnya ini ada olinya bang. Oli, pastikan dulu, saya bilang itu oli, air atau solar. Oli bang ini. Sekarang oli itu oli engine atau oli hidrolik, saya bilang gitu kan. Kayaknya oli hidrolik deh bang. Kalau oli engine harusnya kotor ya. Ini agak-agak bening gimana ya. Pastikan lagi. Kenapa? Karena di sini teman-teman. Cek misalkan oli engine ya, teman-teman cek engine oil fresher. Ya, di situ sumbernya dia bisa keluar oli itu, yang nanti masuk ke kabel, nanti masuk ke engine controller lewat kabel. Kedua, oli hidrolik. Oli hidrolik teman-teman cek pressure switch. Setiap pressure switch semua attachment dicek. Pressure switch dari mulai boom, arm, treble, swing, apalagi itu bucket, dicek semua. Pressure sama cek solenoid pompa juga dicek juga. Ya, apakah itu mengeluarkan oli dari situ ya, dari kabel-kabelnya. Kalau water, misalnya water ya cek sensor coolant temperatur teman-teman ya. Dicek aja sensor coolant temperaturnya, apakah ada bocor air di situ sehingga masuk ke kabel, nanti berkumpul di engine controller atau di pompa controller misalnya, di pump controller, atau juga kalau fuel mungkin komentar pressure sensornya dicek atau EMV-nya dicek ya, soketnya itu mengeluarkan nggak, karena dia bisa bocor, seal, brick of seal itu bisa bocor di dalamnya. Tuh, teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf ya kurang lebihnya. Semoga ini teman-teman bisa memahami. Saya yakin lah, karena kemarin juga senior kita juga cepet ya, cepet selesai gitu. Bang gimana, aman udah? Ya teman-teman bisa segera menyelesaikan. Tujuan saya sekali lagi bukan mengajari, apalagi menggurui, enggak lah. Kita share aja agar Komatsu di tempat Anda problem ya sudah, tapi selesai kita tanganin dan cepat beroperasi Pak. Kenapa sih bisa terjadi? Kalau unit itu cepat beroperasi dan operasinya normal kembali gitu ya. Pertama, proyek bisa jalan kembali. Kedua, mungkin operator. Kalau saya paling kesel kalau di lokasi lihat operator tiduran tuh paling kesel saya. Ya. Apalagi kalau, bang kenapa alatnya problem? Nggak kerjakan lah. 10 menit beres Pak operasi, dia bangke mekanik katanya. Kasih lagi. Jangan biarkan operator itu tidur. Jangan biarkan operator itu tidur, atau jangan biarkan operator itu berkumpul, Pak. Kalau operator ini berkumpul ya udah pasti tahu kan ngapain mereka kan. Makanya Pak, ini problem, sikat, selesaikan. Sejam beres Pak, operasi lagi. Mekanik nggak oleh orang kerja istirahat ya, kerja lagi ya gitu ya. Pokoknya operator itu harus di unit, duduknya di unit dia nggak boleh duduk di warung kopi dia. Ya itu aja, just kidding aja ya teman-teman. Salam juga untuk teman-teman operator, teman-teman mekanik dimanapun Anda berada. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi disclaimer, saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun, dan saya tidak mengajari, saya tidak menggurui. Ini hanya just sharing. Bukan saya juga sih, ini teman kita di Papua. Saya nggak tahu ini asli Papua atau proyeknya di Papua, saya nggak tahu. Yang jelas alatnya sudah operasi, alatnya sudah normal kembali ya. Dan terakhir Bang, jangan lupa cek tadi ya, dicari sumber masalah olinya itu dari mana, agar jangan sampai nanti kena lagi Bang kontrolernya. Masa baru 2-3 bulan kena lagi, 2-3 bulan sayang kan. Ceklah sumbernya. Oke, terima kasih. Kuncinya adalah pastikan setiap connection kabel itu kering.
nggak boleh ada oli, nggak boleh ada solar, nggak boleh ada air di dalam konektornya. Entah itu di engine, di ECM, entah itu di engine controller, entah itu di soket apapun, tidak boleh. Jadi cari sumbernya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat. Sampai lupa ngopi ya.